Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu sungguh ajaib. Kami dalam keadaan yang baik, semua karena kemurahan-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman Allah. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, memampukan kami untuk mengerti kehendak dan rencana-Mu. Dan lebih daripada itu, Roh Kudus bantu kami agar supaya kami bisa mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang menikmati janji-janji Allah yang ajaib yang tertulis dalam firman-Mu. Ampuni dosa kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Nehemia pasal 9 ayat yang ke-28. Berbunyi demikian. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu, dan Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan Engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayang-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat COVID-19 lagi melanda Indonesia, ada seorang warga yang marah saat ditegur ketua RT-nya karena berkerumun dan tak memakai masker. Ketua RT menegurnya untuk kebaikannya dan orang-orang yang berkerumun bersamanya, karena saat itu pandemi COVID-19 sedang tinggi. Dia tak terima dan malah mengusirnya dengan perkataan yang kasar. Beberapa hari kemudian warga ini positif terkena COVID-19. Lalu minta tolong ketua RT mengantarnya ke rumah sakit. Bapak ketua RT tetap menolongnya, mengantar ke rumah sakit dan mengurus segala urusan di rumah sakit. Kita mungkin dibenci atau ditolak seseorang yang kita peringatkan agar tidak celaka. Ketika akhirnya seseorang itu celaka, dia minta tolong kita. Meski tidak enak dan mungkin saja kita masih sakit hati, mari kita memiliki hati seperti Tuhan. Di dalam Nehemia 9 mencatat dengan detil pengakuan dosa dan permintaan maaf orang Israel. Mereka mengakui sudah bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Respon Tuhan adalah Dia tetap sudi mengampuni, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Hal itu Tuhan lakukan berulang kali, meski bangsa Israel tidak menghiraukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita baru sekali, 2 kali, atau 3 kali direpotkan orang yang kesusahan karena menolak peringatan kita, Tuhan sudah tak terhitung banyaknya tetap menolong dan mengasihi kita semua. Mari kita belajar dari Tuhan kita. Sabarlah menghadapi orang yang degil. Tetaplah mau menolong orang-orang yang mengalami kesusahan. Berdoalah agar mereka sadar dan memiliki kerendahan hati, sehingga kelak ketika ditegur lagi, mereka bisa menerima dengan hati terbuka. Tetaplah mau menolong orang yang tertimpa musibah karena menolak peringatan kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Bapa yang sangat baik, yang terus sabar dengan keadaan kami. Seringkali kami lalai untuk melakukan firman-Mu. Seringkali kami menyakiti hati-Mu, tetapi Engkau selalu sabar terhadap kami. Menjadi doa kami Bapa, tolonglah kami, bawa kami menjadi orang-orang juga yang sabar, agar supaya ketika kami menghadapi orang-orang yang degil di sekitar kami boleh tetap menjadi pribadi yang sabar, yang terus berusaha memperjuangkan orang-orang yang kami kasihi, walaupun mereka memiliki sifat yang degil. Tetapi kami percaya ketika kami sabar dan memperjuangkan mereka, satu ketika mereka akan berubah menjadi orang yang taat kepada firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya hidup kami pasti menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ampuni dosa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.